Pemirsa, tawuran antar warga kembali terjadi di ibu kota dan kali ini melibatkan tawuran dua kelompok warga di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Tawuran dua kelompok warga yang berbeda gang terjadi di Jalan Raya Bekasi Timur, Jatinegara, Jakarta Timur. Warga yang terlibat tawuran bahkan mempersenjatai diri dengan senjata tajam, batu hingga kayu. Pihak kepolisian dari Polsek Jatinegara dan tim Raja Wali yang datang ke lokasi langsung berusaha membubarkan tawuran. Belum diketahui penyebab pasti tawuran, namun menurut warga tawuran di kawasan ini sering terjadi. Di sini tuh udah sering, Bang. Sebelumnya juga udah sering tawuran, sampai udah dibikin pos perdamaian lah gitu ya, pos anti tawuran. Tapi ya baru selang seminggu, paling lama seminggu, udah akhirnya ya ini kejadian lagi. Akibat tawuran ini beberapa warga mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara polisi mengamankan beberapa warga yang terlibat tawuran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ketiga pasca banjir bandang melanda kawasan Gunung Mas, Kabupaten Bogor, ratusan warga yang terdampak banjir masih mengungsi di salah satu pengungsian yang berada di villa milik Agrowisata Perkebunan Teh Gunung Mas. Bantuan terus berdatangan dan disalurkan secara merata kepada seluruh pengungsi. Dan berikut laporan dari Rafika Sibarani dan Syahrul Romadoni dari Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hari ketiga pasca banjir bandang yang melanda kawasan Gunung Mas yang berada di Desa Tugu Selatan, Cisarua, Kabupaten Bogor, lebih dari 900 warga masih harus bertahan di 3 lokasi pengungsian yang dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah di tempat saya melaporkan, yakni di villa milik Agrowisata Perkebunan Teh Gunung Mas, di mana terdapat 21 villa yang dipersiapkan di tempat ini untuk akhirnya menampung ratusan warga yang terdampak banjir bandang pada Selasa silam. Di hari ketiga ini, bantuan terus bergantian dikirimkan ke seluruh posko pengungsian yang ada di tempat ini, di mana setidaknya tadi kami melihat bantuan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga Kementerian Sosial sudah tiba di lokasi pengungsian. Setidaknya bantuan makanan, minuman, pakaian, selimut, dan perlengkapan bayi sudah tersalurkan dengan baik. Begitu pula kebutuhan air bersih di tempat ini juga tersalurkan dengan baik. Dapat kami informasikan pada hari ketiga ini pula, proses pembersihan lumpur dan juga pengangkatan batang-batang pohon yang sempat menimpa rumah warga sudah dilakukan oleh tim personil BPBD, di mana memang untuk hambatan pada hari ketiga ini terjadi akibat turun hujan dan juga debit air sungai yang cukup tinggi. Oleh karenanya proses pembersihan dilanjutkan pada esok hari. Dapat kami informasikan di hari ketiga ini pemerintah masih terus menghimbau agar warga tetap bertahan di lokasi pengungsian, mengingat masih adanya potensi banjir susulan di tengah kondisi cuaca yang tidak kondusif seperti saat ini. Dari Kabupaten Bogor, Rafika Sibarani, Syahrul Romadoni, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan korban gempa berdesakan untuk pembagian bantuan di Mamuju, Sulawesi Barat. Tanpa mematuhi protokol kesehatan, warga berkerumun dan membuat macet. Ratusan orang rela berdesak-desakan demi mendapat bantuan yang disalurkan pemerintah Kabupaten Sidrap di jalur Trans Sulawesi Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Kamis siang. Banyaknya warga yang datang membuat petugas kewalahan. Bahkan warga mengabaikan arahan petugas. Sejumlah warga mendapat informasi dari panitia sebagai penerima bantuan yang berisi 1 dus air mineral, mie instan, dan beras 5 kg. Bantuan untuk warga yang menjadi korban gempa di Mamuju, Sulawesi Barat hingga kini terus berdatangan. Namun warga diminta tertib dan tidak membuat kerumunan untuk mencegah penularan COVID-19. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Yunus Suparlin, iNews melaporkan. Pencarian pesawat dan korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 resmi dihentikan. Dan meski demikian, TNI Angkatan Laut masih akan melanjutkan pencarian bagian kotak hitam pesawat CVR yang belum ditemukan.
Setelah diperpanjang 2 kali, operasi pencarian puing-puing dan korban jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ 182 secara resmi dihentikan. Tetapi TNI Angkatan Laut masih akan mencari bagian kotak hitam pesawat, yakni memori CVR atau cockpit voice recorder yang hingga kini belum ditemukan. Kami berkomitmen tetap melakukan upaya-upaya dan mengalihkan lead daripada di lapangan ini kepada KNKT, di mana KNKT sudah mendapat kesepakatan dari Bapak Kasal, TNI dan Polri untuk melakukan operasi lanjutan dengan home base yang ada di Pulau Lancang. Dan tentu apa yang dilakukan juga diantaranya upaya menemukan CVR, di mana Pak Presiden juga mengharapkan itu ketemu sehingga analisa yang dilakukan oleh KNKT itu akan paripurna. Sementara Kepala Basarnas menegaskan selama proses pencarian yang berlangsung 13 hari, tim gabungan evakuasi yang terdiri atas 4.000 lebih personel berhasil mengumpulkan 324 kantung jenazah, serta 68 serpihan kecil dan 55 serpihan besar pesawat. Tim SAR juga berhasil menemukan black box FDR serta salah satu bagian dari CVR. Dengan melibatkan kekuatan kurang lebih 4.300 personil, 62 kapal laut, 15 pesawat, dan tim SAR gabungan dalam kegiatan tersebut telah berhasil menemukan atau mengevakuasi 324 kantong jenazah yang berisi bagian tubuh korban, serpihan kecil pesawat banyak 68, serpihan pesir badan pesawat 55, dan FDR pada hari keempat pada tanggal 12 Januari, dan ini merupakan sebuah prestasi, serta CVR Electronic Unit atau bagian dari CVR Electronic Unit pada tanggal 15 atau hari ke-7. Setelah operasi pencarian dihentikan, kegiatan akhir yang dilaksanakan tim di bawah koordinasi Basarnas adalah tabur bunga yang akan dilaksanakan besok. Lokasinya di perairan antara Pulau Lancang dan Pulau Laki Kepulauan Seribu, tempat jatuhnya Sriwijaya Air Sabtu 9 Januari lalu. Dari Jakarta, Meina Mutiara, Rama Romadona, Agus Dwi Prasetyo, iNews melaporkan. Dan sementara itu pemirsa, tim Disaster Victim Identification atau DVI hari ini kembali mengidentifikasi 4 jenazah penumpang Sriwijaya Air SJ182 sehingga total keseluruhan yang berhasil diidentifikasi sebanyak 47 korban. Rumah Sakit Polri menargetkan dalam 1 minggu ke depan dapat mengidentifikasi seluruh jenazah. Terima kasih Pak Koropenmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Demikian rekan-rekan sekalian, tim Disaster Victim Identification atau DVI berhasil mengidentifikasi 4 jenazah korban Sriwijaya Air SJ182. 324 kantong jenazah didapatkan tim DVI usai pencarian Sriwijaya Air SJ182. Meskipun pencarian dihentikan pada hari ini, proses identifikasi terus dilakukan 1 minggu ke depan hingga semuanya berhasil teridentifikasi. Tim Rumah Sakit Polri Kramat Jati juga telah menyerahkan jenazah kepada keluarga korban untuk dimakamkan. Sebanyak 3 jenazah yaitu atas nama Yulian Andika, Theophilus Uradari, dan Faisal Rahman. Total keseluruhan korban yang telah diserahkan kepada pihak keluarga sebanyak 35 korban. tim berhasil mengidentifikasi 4 korban pada hari ini, sehingga korban yang berhasil diidentifikasi sebanyak 47. Untuk 4 tersebut antara lain, yang pertama atas nama korban Sevia Daro, perempuan berumur 24 tahun. Kemudian yang kedua, korban atas nama Angga Fernanda Afrion. Ini laki-laki berumur 27 tahun.
Kemudian yang ketiga, korban atas nama Rion Yogatama, laki-laki berumur 29 tahun. Dan yang keempat, korban atas nama Rusni, perempuan berumur 44 tahun. Pemirsa, DPR menyetujui Komjen Pol Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah di Ainis Malam.